Silakan Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Eh, ini kita seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi akan membicarakan fat loss dan muscle up. Sekilas saja karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama, kalau kita lihat, kenapa sih kita ada banyak sekali terjadi berat badan yang berlebih. Nah, ternyata berat badan berlebih itu memang macam-macam ininya, apa namanya, penyebabnya. Pertama adalah lebaran sindrom. Ini biasanya kalau lebaran itu makannya makan banyak, kalorinya banyak, terus kemudian bersantan juga berlemak dan sebagainya, sehingga dengan demikian kalau ini terjadi berturut-turut akan ada kelebihan berat badan. Kemudian yang berikutnya juga ini masih ikutan dari periode COVID yang lalu. Jadi karena COVID ini kemudian ada kecenderungan gaya hidup kita sedentary atau malas gerak. Dan biasanya kalau kita malas gerak itu ditambah dengan kecenderungan ngemil. Jadi sudah geraknya nggak banyak, kemudian ngemil, sehingga dengan demikian ada penumpukan kalori yang banyak. Dan kalori itu biasanya disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian ada pola makan yang tidak sehat, terutama junk food yang di luaran sana itu tinggi karbo, tinggi lemak, kemudian juga kalorinya berlebih. Kalau kita lihat donat misalnya, es krim dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata ada juga yang disebut sebagai food addiction. Saya juga belum terlalu lama apa namanya, memahami ini. Jadi yang dimaksud food addiction itu ternyata ada ketagihan terhadap makanan. Yang dimaksud adalah makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula itu kemudian memicu otak kita dengan persepsi, oh ini bagus, ini enak gitu. Jadi dengan demikian kemudian kita menjadi ketagihan untuk makan tinggi lemak, tinggi gula gitu. Ini akhirnya akan menyebabkan berat badan berlebih. Dan kemudian ada yang disebut sebagai leptin resistance. Kita sebetulnya ada apa namanya, kesetimbangan antara leptin dengan grelin. Jadi kalau kita lapar itu grelinnya naik. Tapi kalau misalnya kita kemudian makan yang normal itu leptinnya naik, kemudian kita stop makannya. Tapi yang dimaksud dengan resistensi leptin ini adalah karena kita terlanjur terbiasa makan dalam jumlah banyak, lemaknya banyak, karbohidratnya banyak, maka terjadi resistensi leptin. Jadi meskipun leptin di dalam darah itu tinggi, tapi kita tetap merasa lapar. Ada beberapa penyebab yang lain, tapi pada dasarnya yang paling penting adalah 5 ini. Kemudian sekilas, ternyata jumlah kasus berat badan berlebih di Indonesia ini itu luar biasa. Kalau kita lihat di sini, dari 2007, kemudian 2013, dan 2018 itu terus meningkat. Dan yang terakhir 2018 itu 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami kelebihan berat badan. Artinya BMI-nya lebih dari 25. Apa itu BMI? Nanti tanyakan pada orang yang mengundang Anda. Juga biasanya kita akan membahas mengenai BMI secara lebih rinci di kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi ini baru data tahun 2018, sedangkan 2022, 2023 belum keluar datanya, tapi hampir dapat dipastikan ini lebih meningkat lagi. Nah, jadi dengan demikian, kelebihan berat badan di Indonesia itu sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nah, kenapa berat badan itu perlu kita hindari, yang berlebih maksudnya, itu karena berat badan berlebih maksudnya itu adalah sangat berisiko. Jadi yang pertama itu adalah menyebabkan metabolic syndrome. Yang dibilang metabolic syndrome itu adalah gangguan metabolisme. Sindroma gangguan metabolisme. Nah, minggu yang lalu ini baru saja ada topik yang bagus sekali yang dibawakan oleh dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Putu Antre, yang membahas metabolic syndrome ini. Apa sih metabolic syndrome itu?
gampangnya adalah itu penyakit-penyakit karena metabolisme. Yang pertama itu adalah diabetes tipe 2. Kemudian stroke, hipertensi, jantung koroner, dan lain-lain semuanya itu masuk ke metabolic syndrome. Gitu. Dan itu semuanya terutama diakibatkan oleh kelebihan lemak tubuh yang mengakibatkan berat badan berlebih. Juga perlemakan pada hati, fatty liver. Bahkan orang-orang yang kelebihan berat badan itu juga bisa menimbulkan infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi ada gangguan terhadap kesuburan dan seterusnya, termasuk juga gangguan menstruasi untuk para wanita. Nah, selain metabolic syndrome, dia juga jelas sekali bahwa karena kelebihan berat badan, maka ada penumpukan lemak dan beban berlebihan pada tulang dan otot. Akibatnya apa? Akibatnya beban berlebihan pada tulang dan otot itu akan membuat terjadinya sleep apnea. Yang dimaksud sleep apnea itu adalah karena eh, penumpukan lemak ini, maka saluran nafas menjadi tersumbat dan kadang-kadang pada saat tidur kita itu menjadi gagal nafas, jadi tidak bisa bernafas. Kalau ini terjadi berturut-turut dan dalam jangka waktu yang lama, ini bisa menimbulkan kematian. Kemudian asam urat juga bisa disebabkan oleh berat badan yang berlebih, dan karena beban yang berlebih itu ada low back pain atau sakit pinggang, lalu ada osteoartritis juga. Dan masih ada beberapa lagi, tapi terutama adalah ini. Nah, yang paling penting adalah kita kemudian memahami bahwa ini bukan sekedar kelebihan berat badan, bukan sekedar kelebihan lemak, bukan sekedar hal seperti itu, ini tapi menyangkut kesehatan kita, menyangkut risiko terhadap penyakit-penyakit, dan termasuk juga produktivitas kita. Jadi jelas bahwa berat badan berlebih itu sangat berisiko. Dan kita tahu juga bahwa berat badan yang berlebih itu umumnya karena timbunan lemak yang berkelebihan. Jadi dengan demikian, maka tentu solusinya adalah kita perlu mengurangi lemak dan meningkatkan massa otot, yaitu fat loss, muscle up. Seperti itu. Kita coba akan melihat dulu jenis-jenis lemak. Sudah beberapa kali dibahas, ini pada dasarnya ada dua, yaitu lemak visceral, dan yang kedua itu adalah lemak, maaf sebentar. Jadi yang pertama adalah lemak visceral, ini lemak yang mengelilingi organ, apakah itu jantung, kemudian hepar, ginjal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah lemak bawah kulit atau subkutan. Ini lemak yang berada di bawah kulit, terutama di kulit perut. Jadi kalau orang perutnya buncit dan sebagainya, itu terutama adalah karena lemak bawah kulitnya ini yang bermasalah. Sebetulnya kita mau membahas juga, setelah membahas jenis-jenis lemak, juga jenis-jenis otot. Tapi pada dasarnya, secara lisan saja, kita mengenal ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot rangka, yang betul-betul untuk menggerakkan kita. Kemudian yang kedua adalah otot jantung, benar-benar eh, tidak bisa kita kendalikan otot jantung ini karena dia bekerja dengan sendirinya. Dan berikutnya adalah otot halus. Otot halus ini juga otot yang tidak bisa dikendalikan, misalnya seperti otot yang ada pada sistem pencernaan makanan dan sebagainya seperti itu. Nah, kita kembali ke lemak sekarang. Tadi sudah dijelaskan bahwa jenis lemak itu yang pertama adalah lemak visceral, kemudian yang kedua adalah lemak subkutan. Kalau melihat lokasinya, tadi juga sudah disebutkan bahwa lemak visceral itu menyelimuti organ-organ. Jadi dia ada di rongga perut. Sementara kalau lemak subkutan itu tempatnya ada di bawah kulit perut. Jadi dengan demikian yang di sini ini kelihatan sekali bahwa kalau ini semakin perutnya buncit dan sebagainya, itu lemak bawah kulitnya semakin banyak. Kemudian berikutnya adalah risiko yang ditimbulkan. Kalau lemak visceral itu bisa memicu terjadinya diabetes, kemudian perlemakan pada hati, dan penyakit degeneratif yang lain. Jadi sangat berbahaya.
Sementara kalau lemak subkutan itu kurang berbahaya, tapi sebetulnya lumayan berisiko juga karena penumpukan lemak bagaimanapun juga tetap harus dihindari. Dan kalau kita melihat lemak mana yang lebih mudah untuk ditangani, itu ternyata lemak visceral atau yang di antara organ itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan lemak subkutan. Jadi seseorang yang perutnya buncit misalnya, itu sudah hampir pasti akan sulit sekali untuk menurunkan berat badannya, untuk menurunkan lemaknya. Kita lanjutkan lagi, bagaimana agar kita benar-benar bisa mengurangi lemak dan kemudian membangun otot. Itu ada 6 hal sebetulnya yang perlu dilakukan masing-masing. Yang pertama adalah berpikir positif, kemudian yang kedua mengelola stres, kemudian yang berikutnya tidur lelap, artinya beristirahat secara cukup, kemudian berolahraga sesuai dengan kemampuan, dan yang kelima dan keenam ini adalah asupan makanan dan pola diet. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai asupan makanan dan pola diet saja, karena dengan yang kita akan bicarakan yang fat loss dan muscle up itu terutama adalah yang menyangkut asupan makanan dan pola diet. Nah, pada dasarnya kalau kita mau fat loss dan muscle up, itu pertama itu adalah perlu defisit kalori. Jadi bagaimanapun juga. Berikutnya, makanan kita itu harus tinggi protein. Kemudian setelah itu juga tentunya rendah lemak dan rendah karbohidrat. Artinya kalau kita makan nasi, sebaiknya nasinya itu diganti dengan nasi merah, kemudian jumlahnya dikurangi, atau nasi putih yang sudah dimasak dengan cara low karbo, jadi dengan moksa dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini jadi sayur dan buah itu perlu memenuhi setengah dari piring kita. Kemudian yang karbonya itu hanya seperempat, dan kemudian proteinnya seperempat lagi. Dan kita perlu menghindari gula. Benar-benar gula perlu dihindari. Nah, berikutnya, kalau kita lihat defisit kalori. Ini kita membicarakan secara sekilas saja ya, karena kalau kita membicarakan semuanya secara detail, saya kira kita akan belum selesai sampai besok pagi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan defisit kalori? Biasanya setiap hari kita itu membutuhkan atau kita punya total daily energy expenditure atau TDEE. Itu adalah jumlah total kalori yang kita butuhkan untuk semua aktivitas kita ditambah aktivitas badan yang tidak kelihatan, misalnya bernafas, berpikir. Jangan lupa bahwa berpikir itu perlu kalori juga. Kemudian memompa otot jantung dan sebagainya itu penting juga. Nah, jadi dengan demikian polanya adalah kalau defisit kalori itu perlu dikurangi dengan minimal 500 kilokalori. Bagaimana itu? Penjelasannya adalah TDEE atau Total Daily Energy Expenditure itu adalah BMR. Nah, ini yang tadi disebutkan basal metabolic rate itu adalah kalori yang dipergunakan untuk aktivitas metabolisme kita sementara kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Jadi pada saat tidur kita jantung tetap bekerja, itu perlu kalori. Paru-paru tetap bekerja, itu perlu kalori. Usus perlu bekerja, itu perlu kalori. Jadi BMR ini adalah mayoritas kalori yang dibutuhkan, kemudian ditambah dengan energi untuk aktivitas. Nah, kemudian kalau secara sederhana sebetulnya dengan tidak memperhitungkan BMR dan sebagainya, maka pada defisit kalori tergantung pada berat badan kita, tergantung pada tinggi badan dan sebagainya. Kita perlu secara sederhana menetapkan target kalori itu apakah 1.200 kilokalori atau 1.500 kilokalori. Itu yang menyangkut defisit kalori. Kemudian berikutnya, pola makan kita perlu tinggi protein. Nah,
Kalau kita mau mengurangi, jadi membentuk otot dan mengurangi lemak, maka minimal kebutuhan protein itu adalah 1,2 sampai 1,6 kali berat badan ideal kita. Jadi misalnya berat badan ideal kita 60 kg, maka asupan proteinnya harus 72 sampai 96. 72 sampai 96 ini lumayan besar. Sebagai satu contoh begini, satu butir telur itu baik kuning telur ditambah dengan putih telur itu hanya 7 gram proteinnya. Jadi kalau kita perlu asupan 72 gram protein, artinya setiap hari kita membutuhkan 10 butir telur. Itu sulit sekali kan. Apalagi kalau 96 itu. Kemudian susu begitu juga. Susu 1 gelas 200 ml itu juga sekitar 7 sampai 8 gram. Jadi artinya kita perlu 10 gelas susu. Itu pun masih hanya 70 gram. Nah, melihat seperti itu, maka jelas bahwa sulit dipenuhi hanya dari asupan makanan. Jadi perlu dilengkapi dengan suplemen makanan, asupan protein kita. Nanti kita akan membicarakan secara sekilas. Nah, kemudian rendah lemak. Bagaimana rendah lemak itu? Tadi kita sudah membicarakan mengenai defisit kalori. Jadi, ini adalah rasio ideal. Meskipun ini bisa sangat fleksibel sih, tapi rasio ideal yang disarankan itu adalah protein dibandingkan dengan lemak, dibandingkan dengan karbohidrat, itu 30, 25, dan 45%. Itu kalau kita mau fat loss dan muscle up. Nah, kalau kita lihat 30, 25, 45 atau 30, 20, 50 misalnya, maka dengan target kalori harian yang 1.200 kilokalori, maka 30% dari 1.200 kilokalori itu kita butuh 360 kilokalori dari protein. Kemudian 300 kilokalori dari lemak dan 540 kilokalori dari karbohidrat. Artinya protein yang kita konsumsi harus 90 gram. Kemudian lemaknya harus dibatasi 33 gram saja dan karbohidratnya bisa 135 gram. Itu. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa 70 gram protein saja sudah sulit didapatkan dari asupan makanan, apalagi kalau ini 90 gram. Jadi dengan demikian, selain kita makan telur, kemudian makan daging, tempe, tahu, dan daging, jangan lupa juga selalu ada lemaknya. Jadi dengan demikian, maka suplemen makanan itu betul-betul sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya, kita akan melihat dua jenis produk yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Jeffrey, yaitu XS, seri XS, untuk mengefektifkan pembakaran lemak dan kemudian juga membentuk otot. Apa itu? Yang pertama itu adalah XS Ignite. XS Ignite ini sangat menarik. Dia mengandung yang pertama adalah morosil. Morosil itu ekstrak dari moro red orange ini. Morosil itu bagus sekali karena dia berfungsi untuk memecah jaringan lemak. Kita tahu pada saat kita berolahraga, biasanya 20 menit yang pertama, energi itu didapatkan dari gula darah. Jadi biasanya 20%, 20 menit yang pertama, itu sekali lagi belum ada pembakaran lemak sama sekali. Tapi kalau kita konsumsi XS ini, maka dalam 20 menit yang pertama pun morosil ini sudah memecah jaringan lemak. Kemudian setelah itu jaringan lemak yang sudah dipecah itu oleh karnitin itu akan diaktifkan pembakarannya. Jadi dengan demikian dua-duanya ini morosil maupun L-karnitin ini itu betul-betul bekerja sama. Yang satu adalah memecah jaringan lemak, kemudian yang kedua karnitinnya ini kemudian mengaktifkan pembakaran lemak lebih dini.
Jadi dengan demikian, bukan hanya glukosa atau karbohidrat saja yang akan dibakar sebagai energi, namun demikian juga lemak. Dan kemudian berikutnya, XS Ignite itu juga mengandung isomaltulose. Isomaltulose ini adalah sejenis karbohidrat yang GI-nya, glycemic index maksudnya, itu rendah. Dan karena glycemic index-nya itu sangat rendah, maka dia bagus sekali karena bisa menjaga kadar gula darah dan kemudian juga menstabilkan eh, kadar glukosa di dalam darah. Dan dengan adanya isomaltulosa yang dibakar secara perlahan-lahan ini, maka cadangan energi selama latihan itu bisa dipertahankan. Akibatnya adalah bahwa mereka-mereka yang mengkonsumsi excess ignite ini, itu ketahanan fisiknya pada saat latihan itu meningkat. Jadi dengan demikian ini bagus sekali. Dan kalau kita melihat di sini, jadi pertama adalah dia mengurangi pembentukan lemak, kemudian mengurangi berat badan, mengurangi lingkar pinggang dan pinggul, kemudian juga eh, bentar, memperbaiki komposisi tubuh tentunya karena eh, lemaknya dibakar. Nah, kemudian produk yang kedua itu adalah excess multiply. Excess multiply itu adalah untuk muscle up. Kenapa excess multiply itu bagus sekali untuk muscle up? Yang pertama adalah karena dia mengandung lengkap asam amino esensial. Ada 9 asam amino esensial di sana. Kemudian juga tinggi BCAA. Kita lihat, kita tahu juga bahwa dengan BCAA yang tinggi ini, BCAA itu adalah branch chain amino acid. Jadi asam amino yang terutama sekali dipakai untuk membentuk massa otot. Nah, selain mengandung 9 asam amino esensial dan BCAA, dia juga mengandung arginin, excess multiply ini. Kalau kita melihat kegunaannya arginin, itu dia meningkatkan aliran darah ke otot. Jadi dengan demikian, karena meningkatkan aliran darah ke otot, otot tersuplai oksigen dengan bagus. Dengan demikian, maka ketahanan sewaktu latihan itu juga benar-benar bisa ditingkatkan. Dan juga sekali lagi karena aliran darah yang sangat lancar ke otot, maka dia akan mempercepat recovery atau masa pemulihan. Nah, ditambah lagi dia mengandung taurin. Taurin itu berfungsi untuk menekan respons inflamasi selama latihan. Kita melihat bahwa karena latihan itu diproduksi eh, radikal bebas. Nah, radikal bebas itu menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu menyebabkan kerusakan sel-sel, kemudian juga kita menjadi lelah, dan sebagainya. Nah, dengan adanya taurin yang dia menekan respons inflamasi selama latihan ini, maka ketahanan bisa ditingkatkan juga. Bagus sekali jadi. Nah, berikutnya kita masih ingin membicarakan mengenai BCAA. Apa sih sebetulnya BCAA itu? BCAA itu adalah bagian dari asam amino esensial. Ada 3 jenis asam amino, yaitu leusin, isoleusin, dan valin. Perbedaannya dengan protein yang lain, dia BCAA ini terutama disimpan di otot. Nah, karena dia disimpan di otot dan tidak dimetabolisme di hati atau di hepar, maka dia menjadi lebih mudah untuk dibakar menjadi kalori kalau memang dibutuhkan. Dan kemudian BCAA itu merupakan komponen yang sangat penting untuk proses pembentukan massa otot. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat excess multiply ini, dia tadi sudah membantu meningkatkan dan mempertahankan stamina, kemudian membantu membangun massa otot. Jadi penting sekali. Kemudian
mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, terutama adalah BCAA. Jadi BCAA-nya itu rasionya bagus sekali antara leusin, isoleusin, dan valin. Itu perbandingannya adalah 2:1:1, dan hanya ada rasio yang sangat ideal itu adanya di excess multiply. Di tempat-tempat lain yang katanya tinggi BCAA dan sebagainya, rasionya tidak persis seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi untuk sekali lagi untuk muscle up dan fat loss ini itu disarankan kita betul-betul mengkonsumsi secara lengkap fast feed, Nutrilite fast feed yang starter pack yang terdiri atas high protein, body key, high fiber, daily, kemudian lecithin A dan excess ignite ini. Kita tahu persis banyak sekali kegunaan excess ignite. Jadi ini merupakan kombinasi yang sangat bagus untuk menurunkan lemak dan meningkatkan massa otot. Kemudian kalau ini sudah dipakai selama 21 hari, maka diteruskan dengan maintenance pack. Jadi kalau maintenance pack itu adalah high protein, isinya body key, kemudian bukan hanya excess ignite saja, tapi juga excess multiply. Jadi untuk membangun otot juga. Beberapa dari rekan kami itu pada saat starter pack juga sudah mengkonsumsi excess multiply ini, sehingga dengan demikian olahraganya menjadi jauh lebih efektif. Nah, kita tahu bahwa fat loss dan muscle up ini sebetulnya adalah sederhananya adalah rahasia awet muda, sehat, dan bahagia. Nah, meskipun saya masih ingin berbicara banyak, tapi saya kira lebih baik kita langsung ke tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey, terima kasih. Pak Jeffrey masih di mute, Pak Jeffrey. Oh iya, sorry. Terima kasih banyak Pak Hari buat sharingnya, buat presentasi yang sangat membantu kita semua ya, buat kita lebih melek secara kesehatan. Jadi kita bisa banyak sekali belajar. Kita akan buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin sebelumnya saya coba simpulkan beberapa hal ya. Jadi contohnya kalau kita lihat saat ini banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami penyakit degeneratif yang kalau tadi Pak Haris sampaikan sebagai sindrom metabolik. Jadi diantaranya ada yang stroke, masalah penyakit jantung, diabetes, bahkan beberapa teman kita akhirnya kita tahu udah meninggal gitu ya. Biasa gara-gara salah satu dari penyakit-penyakit ini. Kalau dulu saya pikir kenapa ya kok orang itu bisa kena sakit stroke misalnya atau kena serangan jantung atau kena virus kali ya. Kena bakteri apa ya? Ternyata enggak ya, tapi itu karena masalah metabolisme. Jadi ini berhubungan dengan pola makan dan gaya hidup. Nah, yang tadi Pak Hari sampaikan tentang program Nutrilite Fast Feed itu bukan sebuah program untuk diet atau program hanya buat nurunin berat badan, tampil lebih seksi, lebih ganteng. Enggak sama sekali. Buat saya pribadi, saya bersyukur sekali ada program seperti yang namanya Nutrilite Fast Feed ini. Karena program ini membantu saya dan Evi untuk ada perbaikan dalam pola makan kami dan gaya hidup kami. Contohnya, yang dulunya kita makannya main labrak aja masa bodoh, enjoy life, hidup hanya sekali. Wah, kita sekarang jadi berubah ya. Kita mulai melihat, wah, benar sih hidup hanya sekali. Jadi pastikan hidup itu harus sehat. Jangan hanya hidup sekali, tapi ancur-ancuran di kursi roda, nggak bisa main sama anak, cucu. Aduh, kita nggak mau kayak begitu, teman-teman. Hidup sekali, makanya harus sehat, kuat, dan kita bisa enjoy gitu ya. Nah, makanya bersyukur ada program seperti Nutrilite Fast Feed, ada komunitas-komunitas seperti Gaspol, komunitas fast feed, dan yang terutama juga ada food supplement-nya. Karena kalau hanya mengandalkan makanan biasa, buat saya pribadi agak repot ya. Misalnya tadi Pak Hari ada sampaikan contoh protein, gitu ya. Protein ini dengan adanya protein powder dari Nutrilite itu membantu kami sekeluarga.
kami berdua, ketiga anak kami, semua kita minum protein. Itu ya, setiap hari. Karena kalau dihitung-hitung memang kami kurang proteinnya kalau hanya mengandalkan makanan yang biasa, kurang banget. Ya, kita jarang makan ikan, jadi kita butuh omega 3. Kita juga jarang makan buah-buahan, warna berry apalagi. Untung ada double X. Jadi adanya Nutrilite ini benar-benar membantu kehidupan kami menjadi lebih sehat, eh, lebih hemat waktu juga dan nggak keluar banyak biaya ya, karena ini penghematan juga tentunya. Daripada nyari 22 macam sayuran dan buah-buahan, aduh repot banget kayak gitu. Oke, itu intermezzo ya teman-teman, ya, sharing pengalaman saya. Jadi buat Anda yang ingin belajar tentang Nutrilite Fast Feed Program, di situ sudah ada Access Multiply, ada Access Ignite-nya, itu sudah satu paket semua. Nanti kita bisa kirimkan informasinya kepada teman-teman sekalian dari audio ataupun video. Oke, saya baca pertanyaannya Pak Sajar untuk Pak Hari ya. Kalau teman-teman yang lain ada mau bertanya juga silakan diketik aja di kolom chat. Selamat malam Pak Hari, izin tanya. Tadi disampaikan ada 3 jenis otot. Otot rangka, otot jantung, dan otot halus. Dengan bertambahnya usia, penampilan seseorang menjadi lebih lebar. Baik badannya, wajahnya, dan lain-lain. Apakah tampilan yang melebar ini bisa dikendalikan supaya tetap slim seperti saat muda? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Secara singkat, kalau satu kata jawabannya bisa. Karena apa namanya, itu sudah banyak sekali terbukti. Jadi usia memang hanya sekedar angka, tapi benar-benar bisa dikendalikan. Bahkan BMI dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk menekan kelebaran itu sangat bisa. Dan bahkan pengalaman saya sendiri juga seperti itu, dengan 21 hari melakukan fast feed itu penurunan berat badan, kemudian juga penurunan kelebaran, baik itu pinggang dan sebagainya, itu eh, sangat sangat nyata. Nah, mungkin Pak Jeffrey juga bisa menambahkan berdasarkan apa yang sudah dilakukan Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, menjawab pertanyaannya Pak Sajar, tadi sudah disebutkan oleh Pak Hari ya. Rahasia awet muda itu bisa dikendalikan, yaitu dengan cara mengendalikan fatnya dan mengendalikan ototnya. Karena kalau secara natural, kita dengan pola hidup yang kurang olahraga, makan juga bablas aja, otomatis yang akan bertambah tuh biasanya lemak. Lemak tuh tidak terkontrol, namun otot jadi makin mengecil karena nggak dilatih. Nah itu dia, jadi lebaran gitu ya. Jadinya malah ada aging, penuaan dini. Tapi kalau kita selalu menjaga, kita butuh fat, tapi kita jaga jangan lebih dari batas yang ditoleransikan gitu. Dan otot kita juga bangun terus. Kayak tadi saya cerita mengenai protein ya Pak Sajar. Kami butuh protein karena eh, ya itu salah satu buat cara fat loss juga. Dan masalahnya jadi terjaga. Karena orang yang kurang minum protein, pasti ototnya makin mengecil dan lemaknya bertambah karena kurang protein. Dan orang yang kurang konsumsi protein bawaannya snacking, lapar terus, lapar mata, pengen nyoba, pengen jajan dan lain-lain. Jadi kalau kita proteinnya cukup, kita cenderung nggak terlalu pengen jajan atau snacking kayak gitu. Nah, bicara mengenai protein, banyak orang mikirnya, aduh, tapi saya nggak mau jadi binaragawan Pak Hari, nggak mau bicepnya, tricepnya kayak bodybuilder. Bukan. Kita minum protein bukan hanya buat otot rangkanya, tapi ternyata protein bagus buat otot jantung. Jangan sampai karena kita kurang protein, otot jantung kita lemah. Ya, ada orang yang suka merasakan kram ya waktu berenang, kakinya kram, tangan kram. Masih kalau kramnya di tangan dan kaki nggak apa-apa. Kalau kramnya di jantung karena kurang protein, waduh ngeri banget ya. Juga di otot halus di pencernaan juga perlu otot.
Jadi kalau bayangkan kalau protein kita kurang, penyerapan pencernaan kita nggak bagus, otot jantung juga nggak terlatih kan, sayang banget kayak gitu. Nah, ada satu lagi Pak Hari dari Pak Sajar, apakah excess multiply ada kesamaan dengan infus bifluid? Terima kasih. Nah, silakan Pak Hari. Eh, Ya, kalau kita melihat komposisinya, setahu saya, Bifluid itu mengandung beberapa jenis asam amino. 9 asam amino esensial benar ada di sana. Kemudian ada BCAA juga. Jumlah asam aminonya itu 3,7% di Bifluid. Jadi dengan demikian, kalau seseorang itu diinfus Bifluid, maka misalnya 1000 mililiter begitu, maka dia akan mendapatkan asupan asam amino sejumlah 37 gram. Tapi biasanya jarang sekali orang yang diinfus bifluid 2 botol. Biasanya cuma 1 botol atau 500 mili. Itu yang pertama. Nah, kalau disebutkan apakah ada kesamaan dan sebagainya, memang komposisinya ada kesamaan. Artinya mengandung asam amino dan sebagainya. Namun demikian, kegunaannya benar-benar sangat berbeda. Sekali lagi, kegunaan dan manfaatnya benar-benar berbeda. Kalau excess multiply, itu untuk orang sehat yang eh, mau membentuk otot. Jadi seperti yang tadi bagus sekali disampaikan oleh Pak Jeffrey, kita membentuk otot bukan untuk menjadi atlet binaragawan, tetapi minimal terutama bagi mereka yang sudah di atas 35 tahun, di atas 40 tahun, maka ada risiko terjadi sarkopenia atau pengeroposan otot. Jadi dengan demikian, asupan protein itu penting sekali. Dan pembentukan otot itu juga penting. Jadi dengan demikian, access multiply itu penting sekali. Sementara kalau infus fluid itu hanya untuk orang yang sakit, untuk mempertahankan supaya tidak kekurangan protein atau kekurangan proteinnya dapat ditekan. Gitu. Masih kurang protein sih karena biasanya makannya susah, tapi bisa ditekan. Hmm. Sekilas seperti itu Pak Jerry. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hari. Berikut ada pertanyaan dari Pak Triyono di Jogja. Kalau kolesterol mudah diperiksa di laboratorium, bagaimana memeriksa kekurangan protein? Silakan Pak Hari. Bagus sekali pertanyaannya Pak Triyono. Jadi eh, protein itu memang bisa diperiksa di lab Hmm. dan banyak lab-lab, hampir semua lab itu sudah bisa memeriksa kandungan protein kita. Tetapi ada cara yang lebih mudah. Jadi karena protein itu terutama adanya di otot, maka dengan mengukur kandungan otot kita atau rasio otot kita dibandingkan dengan rasio lemak, itu dengan sendirinya kita sudah bisa melihat apakah kita kekurangan protein atau tidak. Gitu. Dan kalau kita melihat prosentase otot kita, itu dengan gampang, dengan mudah kita bisa datang ke ADC atau bahkan kalau ada ke AFS. Atau bahkan mungkin kalau kita memang lagi berlebih, itu maksudnya ada rezeki yang berlebih dan sebagainya, kita bisa membeli Carada Scan atau yang semacam itu, yang kemudian bisa mengukur rasio antara lemak dan otot dari tubuh kita. Dan itu sangat bermanfaat. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya betul ya Pak Triyono. Jadi bisa diukur Pak, ada timbangan yang bisa mengukur untuk protein. Tapi kalau hitung dari yang Pak Hari sampaikan tadi, hitung aja berat badan kita misal 70 kilogram. Kebutuhan protein kita minimal 70 gram, bahkan kalau bisa sih 90 sampai 100 gram. Nah, kita coba aja hitung hari ini makan apa, pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, terus di antaranya coba kita lihat apa aja sih yang dari protein. Nah, salah satu yang saya sangat syukuri dengan ikut program FastFit,
saya menjadi melek juga secara kesehatan dengan apa sih yang saya makan ini, berapa sih jumlah kalorinya, mana sih yang protein, mana sih yang disebut karbohidrat. Wah, jadi terbuka. Jadi kadangkala kita nggak mengerti, jadi kita makan gitu ya, kita pikir somai itu protein. Tapi ternyata, oh somai ini karbohidrat ya, karena dagingnya sedikit banget gitu. Jadi mendingan makan dagingnya, jangan udah daging udah dicampur tepung, tepungnya banyak jadi siomay, jadi apalagi tuh. Wah, jadi kita belajar mulai menghitung. Kerupuk misalnya, waduh kerupuk nggak ngenyangin tapi kalorinya sangat besar. Itu memberikan lemak yang luar biasa buat tubuh kita. Nah, jadi kalau saya boleh anjurkan, kalau Bapak Ibu, teman-teman memang ingin hidup sehat, ya ada sih teman saya bilang begini, saya sih mau ikut program ya, tapi mahal ya. Memang buat hidup sehat itu nggak murah ya teman-teman. Kita belajar milih makanan, kita juga perlu food supplement. Tapi ngomong-ngomong, kalau sakit itu juga nggak main-main jumlah uang yang keluar gitu ya. Amit-amit deh, kalau kita sekarang sehat, sebenarnya kita sehat atau belum sakit? Atau jangan-jangan kita lagi menunggu aja nih, karena dari pola makan kita dan gaya hidup kita sebenarnya ujungnya sih, ini sih bakal sakit gitu. Nah itu kan kita takut ya. Karena kalau sudah sakit teman-teman, aduh biayanya nggak main-main, nggak enak banget, tiba-tiba nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh olahraga ini, nggak boleh olahraga itu, waduh banyak banget tantangannya. Jadi kalau saya memang harus mengeluarkan uang, mendingan uang buat sehat, bukan buat uang untuk mengobati sakit penyakit ini, kayak gitu. Nah, saya akan tutup ya teman-teman. Saya akan coba share mengenai program Fast Fit. Ini jadi XS Multiply sudah saya konsumsi, sama Ignite juga, itu benar-benar sangat membantu untuk pembakaran lemak dan membangun otot. Nah, ini program Fast Fit selama 21 hari. Program ini sebenarnya membantu kita punya habitnya, itu sih sebenarnya. Habit memilih makanan, menghitung, habit berolahraga juga. Nah, ini saya lakukan di 21 hari pertama. Jadi dari body fat saya, jadi lemak tubuh 22,5. Jadi buat pria berapa? Buat pria itu batasnya 10% sampai 20%. Itu batasan body fat seorang pria. Nah, karena saya sudah 22,5, kelebihan ya teman-teman, eh, udah obesitas juga nih, udah di atas 20%. Nah, jadi selama 21 hari saya ikut program, menurun body fat-nya 22,5 ke 21,3. Visceral fat, kata Pak Hari tadi, eh, dia bahaya ini, jadi bisa diabetes dan lain-lain. Batas buat pria itu 9 angkanya. Nah, saya sudah 10,5, ngeri ya. Nah, 10,5 jadi 9,5. Lingkar pinggang dari 87 ke 85, berat badan dari 71,4 menjadi 69 dalam 21 hari. Dibantu tadi protein, double X, XS, dan lain-lainnya. Nah, terus saya ikuti lagi 21 hari kemudian, gitu ya. Jadi, ini 21 hari, jadi sekarang ke 40, mana ya? Nah ini, ke hari 42. Jadi saya ikut 2 siklus. Nah, dari body fat yang pertama 22,5 jadi 20,9. Dari visceral fat yang 10,5 jadi 9. Berat badan sekarang menjadi 67,3. Body age-nya menjadi 45. Jadi usia saya yang normal sudah 50, tapi karena ototnya dibangun, lemaknya dikurangi, body age, jadi umur sel saya jadi lebih muda, jadi 45 tahun. Nah, terus saya tambahin lagi, ikut program lagi, ikut 3 siklus ya, sampai ke hari 70. Nah, di hari ke-70 ini, nanti di sini ya, jadi body fat-nya menjadi 20,4, visceral fat-nya menurun jadi 8,5, body age-nya jadi 44, dan semua ukuran lemak ini dari timbangan teman-teman, timbangan Carrada Scan namanya, jadi kelihatan lemaknya semua turun. Lemak subkutan dari badan, perut, tangan, kaki. Nah, untuk muscle otot di seluruh tubuh itu semua naik. Jadi sesuai dengan program Nutrilite Fast Fit ini. Kayak gitu. Nah, ini kita hitung apa yang kita makan, berapa kalori, olahraganya apa, seperti itu ya. Jadi
ini solusi buat kita hidup sehat jangka panjang. Jadi kalau Anda yang merasa, aduh saya nggak mau paket dulu deh, tapi saya mau bakar lemak, ya udah segera miliki XS Ignite. Teman-teman bisa konsumsi itu tinggal diminum sambil jalan kaki 1 jam. Wah, keringetannya keluar luber istilahnya gitu. Nah, itu membakar lemak. Nah, habis itu Anda bisa push up, sit up, bangun otot gitu ya, sambil mengkonsumsi XS Multiply. Nah, ini semua investasi masa depan, teman-teman. Emang kelihatannya nggak keren, kelihatannya buat apa, tapi kalau kita peduli dengan kesehatan kita jangka panjang, ya ini salah satu yang kita bisa kendalikan gitu ya. Jadi semoga malam hari ini bisa memberikan satu inspirasi buat teman-teman buat hidup sehat. Nah, buat Anda yang ingin dapat tambahan informasi dari audio dan video, tolong hubungi rekan yang mengundang. Eh, di sini ada yang belum ganti nama ya, ada Galaxy S21, ada Samsung, ada yang namanya Sehat. Saya nggak tahu, nanti silakan hubungi rekan yang mengundang untuk diberikan informasi lebih lanjut lagi. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Ada Pak Bambang di sini, ada Bro Damin, Pak Edi, Kak Juli, ya, Bu Aping, Bro Willy, Pak Sajar, Bu Sinta, Pak Selamet. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin Pak Hari ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Jadi sekilas saya sangat merasakan dengan usia yang sudah di kepala 7 ini bahwa kesehatan itu benar-benar sesuatu karunia, sesuatu harta yang Yes. seringkali kita apa namanya sepelekan. Hmm. Padahal kalau kita kekurangan, kehilangan, bukan hanya kehilangan, kekurangan saja itu luar biasa menderitanya. Jadi dengan demikian, mari kita bersama-sama dengan komunitas ini bersama-sama mencoba untuk hidup sehat. Sesedikit apapun yang kita rencanakan untuk hidup sehat, misalnya mulai dengan mengurangi karbohidrat, kemudian mulai mengkonsumsi excess night dan sebagainya, itu akan sangat berarti 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di Health Talk yang berikutnya ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Malam. Hari. Terima kasih Terima Pak kasih. Hari, Sama-sama. terima kasih Pak Kita selalu. Jeffrey. Bagus, terima Bye. Saya kasih. N ya. See you. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih, Pak Jeffrey. Terima kasih semuanya.